Mana tuh si Kemot sama si Acan? Dia tadi tungguin gak datang-datang. Mana nggak ada duit lagi. Sepi kayak gini. Mana sih tuh orang? Tungguin dari tadi. Muncul-muncul. Aduh, pusing nih. Harus ke si bos nih. Kita ke laporan dulu ya. Ayo, bos. Udah ada. Catat kita. Marah. Kita bos lagi baik nih. Nah, mudah-mudahan si bos lebih baik. Los. Gimana bos? Kemana aja? Tungguin. Oh, Agak nongol-nongol gimana sih? Biasa bos, kita Aduh. lagi liburan. Gimana nih? Kita dana udah menipis nih. Mana bos nih? Juga sepi nih bos. Gimana jadi bos? Malam ini kita harus pesta. Pesta apa bos? Sabu-sabu lah. Itu. Mabok bos, mabok. Iyalah. Sampai pagi coy. Mantep bos. Ya tapi lu pada jangan mantep-mantep bos aja lu. Kerja dong. Sorry bos. Cari mangsa. duit. Tadi saya tungguin di sini udah terlambat. Bos punya Sekarang mana uang. coba? Aduh, belum ada bos nih. Gimana pesta kayak ini caranya? Ya udah cari-cari sono. Oke bos, oke bos. Kita usah lagi bos ya. Pokoknya saya nggak mau tahu harus ada pokoknya. Siap bos, siap. Oh enggak, awas loh. Kita pesta bos. Ya bos. Tenang, Awas loh ya. tenang bos. Juga ya nyari ya. Aduh, cari mana ya? Aduh, si bos sekarang minta jatah nih buat malam pesta. Lu pengen mabok nggak? Mau lah. Siapa yang nggak mau mabok? Kalau mau mabok, kita cari mangsa nih. Iya nih bener. Ya, Mana ya cari mangsa? sama kita cari aja. Pakai motor lu, kita cari sana keliling-keliling. Nanti kita dapat mangsa, kita langsung aja tarik. Ayo, berangkat. Ayo. Ayo. Kita cari mangsa. Bro, Mangsa ya? sepi begini. Terus bakal marah kalau gitu. Orang kali ya. Sana tuh mungkin ada. Pagiku cerah. Matahari bersinar, ku gendong tas baruku dari luar negeri yang dibeli bapakku. Orang kaya, aku ingin sekolah di jeep melanjutkan cita-cita. Telepon nih dari Babe. Halo Be. Be, assalamualaikum Be. Udah siap Be, udah dandan, rapi. Iya, Ani mau berangkat Be. Mau bang. Ini dia tas baru kan? Aduh, Bang. Ayo. Aduh, tas sisa-sisanya.
kotor. Aduh, Bah, maaf, Bah. Kenapa? Ada apa? Saya nih habis ke Jamret, Bah. Aduh. Jamret tuh ada 2 orang motor, Bah. Naik Di motor sini deh, Bah. tuh jalan rawa. Aduh. Iya, Bah. Aduh, Bah. Gimana nih, Bah? Gimana ciri-cirinya ngejamret? Jadi orangnya pakai baju hitam, Bah. Pakai baju hitam. Terus yang satunya pakai kacamata, Bah. Aduh, ini mau ulas si Kemon sama si Hasan kalau gini udah. Iya, Bah. Aduh, Nanti tolong, Bah. Abah ambilin. Iya, Bah. Kamu sekarang pulang aja ya. Iya, Bah. Terima kasih, Bah, ya. Udah pulang, jangan Aduh, Bah. nangis. Aduh. Jangan nangis, jangan sedih. Nanti Iya, insya Allah Bah. Abah bantu, ada Abah balikin. Iya, Ini Bah. udah Makasih, kelakuan si Kemon sama si Hasan ini. Iya, Bah, ya. Tolong, Bah, ya. Tas saya, Bah, ya. Pulang aja. Ya, makasih ya, Bah. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Berhasil, bro. Berhasil, bro. Kita akan pesta nih malam ini. Mantap, Bos. Berhasil, Bos. Mantap kan? Keren banget. Ini buru anak buah gua. Oh, kita pesta malam ini ya. Udah siap, Bos? Sudah siap. Siap lah. Cek dulu. Jangan-jangan lu bawa gua dapat apaan nih? Gua simpen sini nanti. Coba. Wih, mantap. Dalamnya, Bos, dalamnya. Gak sia-sia jadi buah gua. Kan. Otak gua encer. Ya udah, gua mau ke toilet dulu ya. Oke. Jaga baik-baik, jangan sampai hilang. Awas loh, kalau enggak bisa gagal kita. Ya? Oh, pokoknya. Gitu dong. Itu namanya anak buah gua. Bos, Bos. Oke, Bos. Tunggu ya. Oke, sip, Bos. Bebasin aja, Mot. Siap dulu. Ini gua sudah senang kita enggak. Masukin dulu sini. Assalamualaikum. Siapa lo? Siapa yang di sini? Kemot sama Acan ya? Lo tahu? Iya, abah tahu lah daerah sini. Apa siapa? Abah maksud ke sini mau ngambil barang murid abah. Barang jamret gitu. Ada Gua datangnya ke jamret sini. gua. Aduh, jangan pura-pura begitu. Apa-apaan maksudnya? Abah tahu. Ya, Kemot sama Acan. Acan. Balikin. Maksud lo Apa apa? maksudnya? Kita gua, hah? Abah Itu gua, hah? sudah sabar. Tolong dibalikin. Ya. Tuh, Mot, Mot. Ajar, Mot. Jangan main-main. Gua preman sini gua. Jangan main-main, bahaya. Ajar, Mot, ajar, Mot. Kita gua lo. Abah hanya minta tas murid abah dibalikin. Nggak ada. Abah Saripnya. Ucup. Bah. Lagi ngapain sih, Ucup? Aduh, Bah, bunten, Bah. Ini Ucup kan? Iya. Masih ingat, Bah? 20 tahun nggak ketemu. Terus ini siapa ini? Aduh, ini teh
buah saya. Anak buah. Aduh, Cup. Anak buahnya ngejamret. Aduh, Ini kerjaan Ucup begini. bukan udah saya bilangin nggak boleh jamret, Bah. Ucup. Tapi Ucup masih kan pernah bandel. pesantren. Iya, Bah. Aduh, tobat Cup. Tobat. Ini Maafin gimana Ucup, Bah. anak buah nih? Anak buah Ucup udah ngejamret Iya, Bah. barang murid Abah. Oh. Abah datang ke sini mau minta dikembaliin. Ada nggak barangnya? Coba Saya coba, tanya dulu ya. coba cek. Tuh siapa jambret? Aku saya bilang jangan jambret. Mana barangnya? Bos. Coba ambil. Bos. Jawab macam-macam. Gua tahu bos. Habis lu mati lu. Tahu. Aduh, pakai kalau jambret tuh lihat-lihat. Mana sih? Boleh cek nanti. Cek dulu. Yang benar. Ada sini. Sini ada. Gambarnya sini. Abang TPS. Bos. Bah. Ini, Bah, barangnya. Allah masih lengkap, Bang. Alhamdulillah. Apa? Tapi ini ikhlas dibalikin. Ya ikhlas tuh, Bah. Masa nggak ikhlas? Iya, ini barang punya murid Abah ini. Ya, Bah. Abah minta ikhlasnya ya. Ya. Abah mau kembaliin. Tapi Cuk, tolong kembali ke jalan Allah. Ya, Bah. Ya. Ini nggak bagus buat Ucup, buat keluarga Iya, Bah. juga. Ya. Saya minta Babah ya. Nggak malu gitu. Apa? Maafin saya, Bah ya. Tobat ya. Iya, Pak. Tobat. Minta maaf, Bah. Kembali ke jalan Allah. Tobat, Bah. Tobat. Ustaz mau bimbing antum kita tobat ya. Kita tobat dulu, sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah Amin, kepada amin. antum semua, Amin, Bah. bisa kembali kepada jalan Allah. Amin. Ya. Amin. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah. Ku buka jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mataku, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Den. Den. Alhamdulillah, Bah. Mangga, Bah. Iya. Kalian duduk, Bah. Ini Abah kesini. Alhamdulillah, tasnya dapat kembali. Alhamdulillah. Abah kembaliin nih. Coba dicek barangnya lengkap atau enggak. Aduh. Allah. Wah, ini Bah. Ini oleh-oleh dari luar negeri nih, Bah nih. Buat bagiin ke teman-teman. Oh, Gitu.
Gitu. Ini yang lebih penting, Mbak. Oh. Iya, ini kalau siswa JIP itu harus selalu membawa Al-Quran setiap hari. Dan ini juga lebih penting, buku mutabaah yaumiyah. Jadi setiap hari itu sholatnya, tilawahnya dicatat di sini, Mbak nih. Ini yang penting. Kalau ini nggak ada, saya nggak bisa masuk JIP, Mbak. Gitu, Mbak Udin berusaha untuk dapat ini, Mbak nih. Abah senang dengarnya. Ya, Mbak, makasih, Mbak. Udin soleh. Amin, amin. Lepas daripada tidak jauh daripada Al-Qurannya. Amin, ya. Abah sudah selesai menjalani tugas, membalik tasnya. Cuman Abah amanat, lain kali kalau di perjalanan hati-hati. Iya. Apalagi daerah itu daerah Jambet. Ya. Udin harus hati-hati di perjalanan. Iya. Amanah. Iya. Kalau sendirian cepat-cepat pulang. Oh, iya. Jalannya. Dan ke depan tadi gimana ceritanya bisa dapat tasnya? Jadi gini, Bang, Udin pas nelpon tiba-tiba tas Udin ditarik, Bang. Jadi ditodong pakai pisau. Udin nggak bisa ngelawan, Bang, ditendang jadinya. Abah Udin kan laki-laki. Iya, Bang. Udin perlu belajar bela diri ya. Oh, gitu, Tidak Bang. hanya bagus untuk buat kesehatan, Iya. tapi juga untuk bela diri. Oh, gitu. Mau Mau, Bang. diri, untuk diri sendiri, keluarga. Belajar nanti ya. Mau. Kalau begitu saja punya Iya, hati Bang. masyarakat. Ya, bagus badan ini. Keren. Ini bela diri. Udah, abang nggak bisa lama-lama. Alhamdulillah data sudah dikembalikan. Dan ke depan harus hati-hati ketika jalan. Belajar bela diri ya. Ya, siap. Siap, Bang. Itu aja Pak. Ya, pamit ya. Ya, nanti, Bang, ya. Salam sama ayah bunda ya. Ya, assalamualaikum. Ini baik, Bang. Ke padepokan ini aja ya, padepokan Galungan Cip. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya Allah. Saya di sini semakin siap, semakin mantap untuk meneruskan perjuangan utama kali ini. Semakin tambah nanti banyak bela diri. रहमत तेरी चावर करता है तू बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah. Alhamdulillah, sekarang Udin sudah diterima di Jakarta Islamic Boy Boarding School. Teman-teman, di sini itu banyak prestasi yang sudah dicapai. Ada olahraga, basket, futsal, silat, karate, dan masih banyak yang lainnya, termasuk horsing, berkuda. Di sini itu ibaratnya rumah sendiri karena motonya School Like Home. Nah, teman-teman, boardingnya juga nyaman. Kemudian lingkungannya bersih, asri, dan segar. Di sini banyak prestasi yang sudah dicapai, teman-teman. Piala-pialanya, berbagai kegiatan, aktivitas, perlombaan ada di sini. Oleh karena itu, mari bergabung di Jakarta Islamic Boy Boarding School. Dan juga, sekolah ini mendapat penghargaan Best of the Best se-Indonesia. Jangan ragu-ragu deh, teman-teman. Mari bergabung di Jakarta Islamic Boy Boarding School. Prinsipnya dalam hidup kita tidak boleh mencari musuh. Namun kenyataan hidup tidak selamanya indah. Seperti itu kan? Kalau kita dihadapkan dengan musuh, kita tidak bisa pergi kemana-mana, maka apa boleh buat? Sekuat tenaga kita harus menjaga dan menyelamatkan diri. Namun ketika kita
menghadapi orang jahat, tentunya ada pengetahuan yang harus menjadi bekal, ada skill yang harus kita miliki. Tipsnya, ketika kondisi seperti itu, satu, kita harus menjaga jarak. Untuk apa menjaga jarak? Itu sebagai tindakan waspada. Dikhawatirkan dia memiliki senjata yang tersembunyi, petikan pisau lipat, kerambit, cutter, itu kan nggak kelihatan tersimpannya, bisa di sakunya, bisa diikat pinggangnya atau dikalungin. Ketika kita duel dengan dia, kita mencekiknya, kita grabbingnya gitu kan, dia mengeluarkan senjatanya, habislah kita, terlukalah kita. Maka dengan itu, satu, pastikan kita harus jaga jarak, karena dalam kita duel berkelahi itu main cepet-cepetan atau main kuat-kuatan ya. Yang keduanya, kalau orang jahat tersebut bawa senjata, golok, celurit, parang ya, pastikan kita jangan melawannya dengan tangan kosong. Kita harus cari benda lain ya, apa yang ada di sekitar kita atau yang terdekatnya. Kalau suka pakai ikat pinggang, pakai ikat pinggang gitu, atau kalau pakai sorban, jaket ya, atau tong sampah, kursi, atau tongkat ya. Jadi ketika kita menghadapi orang jahat yang bersenjata, kita jangan lawan dengan tangan kosong, tapi cari benda yang bisa kita gunakan ya untuk nangkisnya, atau kalau lebih baik kalau dia pendek atau senjatanya lebih panjang daripada yang dimiliki oleh musuh tersebut ya. Terus tips yang ketiga, serang daerah vital seperti kan apa, mata sama kemaluan. Dua poin aja saja ya, mata dan kemaluan. Serang tuh matanya, bisa dengan menggunakan kita ambil tanah ya, ambil tanah lempar ke matanya gitu, atau disemprot pakai spray, atau tangan kita dibalurin oleh balsem misalkan gitu, cengek, kita kipratkan ke matanya gitu, atau dipukul sehingga matanya kena. Nah, itu akan mudah. Ketika kondisi sudah terserang matanya, kita bisa pergi atau bisa kita lumpuhkan musuh tersebut, atau bagian vitalnya kita pukul, kita tendang. Dalam kita duel jangan kaku, jangan sekedar pukul, nendang saja. Kalau emang kita bisa selamat dengan menggigit, gigitlah. Kalau kita bisa selamat dengan mencakar, cakarlah. Yang penting kita terselamatkan dari orang jahat, seperti itu. Dan untuk bela diri penting kita kuasai dan ada manfaatnya ya, dimana ada beberapa manfaat kita belajar ilmu bela diri. Pertama, manfaatnya adalah akan sehat jasmani dan rohani kita, karena di dalam belajar bela diri tentunya akan menyehatkan tubuh kita ya. Setiap sendi kita tergerakkan kan begitu, jadi tidak kaku. Terus juga kolesterol terbakar, keluar keringat gitu. Terus otot kita yang kaku jadi lentur gitu, yang lemah jadi kuat. Terus juga dalam bela diri otak kiri dan otak kanan kita dilatih, serta juga keseimbangan. Jadi manfaat yang pertama itu bisa menyehatkan jasmani dan rohani kita. Yang keduanya, bisa menghilangkan stres ya. Apalagi kalau bela dirinya sudah menjadi hobi itu, pukul, tendang, hilang itu permasalahan. Kita fokus dengan latihan. Yang ketiganya, ketika kita belajar bela diri, mempunyai ilmu bela diri, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri kita. Kita mau pergi kemana, karena kita punya kemampuan, tenang saja gitu. Ada orang jahat pun, karena kita sudah punya bela diri, akan timbul percaya dirinya, kita akan nyantai saja, seperti itu ya. Jadi dengan belajar ilmu bela diri itu akan menumbuhkan percaya diri kita, seperti itu ya. Dan yang keempatnya, ilmu bela diri bisa menjaga keselamatan kita ya, dari serangan musuh, dan juga bisa menyelamatkan orang lain dari aniaya orang lain, seperti itu. Jadi ilmu bela diri bisa menjaga diri kita dan juga bisa menjaga orang lain. Dan selanjutnya
ini belajar ilmu bela diri bisa mengasah jiwa kepemimpinan kita. Seperti itu ya. Maksudnya apa? Karena kan ketika belajar bela diri suka ada bergantian untuk saling menjadi instruktur atau junior dilatih oleh senior, atau kita punya perguruan, punya anak didik. Kan itu skill kepemimpinan. Betul. Jadi dengan belajar ilmu diri itu pun bisa mengasah kepemimpinan, karena di dalam kita melatih itu diperlukan kesabaran, diperlukan keuletan, diperlukan ketelitian, dan itu adalah pengetahuan penting sebagai pemimpin. Jadi kepemimpinan kita akan terasah dengan belajarnya ilmu bela diri. Dan yang keenam terakhir, belajar bela diri bisa menjadi sarana silaturahmi dan memperluas persaudaraan. Ya, kita belajar bela diri, kita kan bertemu dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda domisili atau daerah, baik dalam suatu perguruan atau juga ketika ada pertandingan, sehingga itu bisa menjadikan ajang silaturahmi. Kita banyak teman, banyak kenalan, ya, dan insya Allah dengan kita banyak teman itu pun akan mempermudah kita untuk mendapatkan rizki. Ya, enak banyak teman ya. Jadi seperti itu. Saya ulangi, manfaat dari belajar bela diri: satu, akan menyehatkan jasmani dan rohani kita, dan yang keduanya akan bisa menghilangkan rasa stres, yang ketiga akan tumbuh percaya diri, yang keempatnya bisa menjaga diri sendiri dan juga orang lain, yang kelimanya mengasah jiwa kepemimpinan, dan yang terakhir adalah sarana silaturahmi dan memperluas persaudaraan.